Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami akan mempresentasikan PSK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan, yaitu saya sendiri, Salsabila Nuraini, dengan NIM 2023-782. Saya Nabila Zara Salsabila dengan NIM 2023-784. Saya Zaid Mutaram dengan NIM 2023-785. Saya Milky Hara dengan NIM 2023-788. Saya Misal Anastasia Utapea dengan NIM 2023-789. Saya Sonia Nelviani dengan NIM 2023-790. Saya Rafa Fidina Julia dengan NIM 2023-791. Saya Muhammad Narif Fadila Wijaya dengan nomor NIM 2023-797. Saya Nora Malia Putri dengan NIM 2023-798. Oke, di sini ada PSK 72, yaitu PSK 72 ini adalah aturan akuntansi di Indonesia yang diadopsi dari standar internasional yang namanya itu IFRS 15. Aturan ini mulai berlaku tahun 2018. Terus, aturan ini fokusnya adalah bagaimana perusahaan mengakui pendapatan yang mereka dapatkan dari perjanjian atau kontrak dengan pelanggan. PSK 72 ini bersifat principle based, yaitu jadi bukan daftar panjang aturan detail, tapi lebih ke panduan umum yang bisa diterapkan ke berbagai situasi. Itu standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Terus PSK 72 ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Penyusun Standar Akuntansi Internasional yaitu IASB dan Badan Penyusun Standar Akuntansi di Amerika Serikat yaitu FASB yang bikin US GAAP. Ini menunjukkan bahwa standar ini diakui secara global. Next. PSK yang digantikan yaitu PSK 23 digantikan ini adalah standar yang sebelumnya mengatur tentang pengakuan pendapatan secara umum. Terus PSK 34 kontrak konstruksi yaitu standar ini khusus mengatur pendapatan dari proyek-proyek konstruksi. Terus selanjutnya SK 10 yaitu program loyalitas pelanggan. Interpretasi standar ini membahas bagaimana perusahaan mencatat poin atau hadiah loyalitas yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ISK 21 perjanjian konstruksi real estate. Ini adalah interpretasi yang mirip dengan PSK 34 tapi khusus untuk perjanjian konstruksi di bidang real estate. Selanjutnya tuh SK 27 pengalihan aset dari pelanggan. Interpretasi ini membahas situasi di mana pelanggan mengalihkan aset atau misalnya tanah kepada perusahaan sebagai bagian dari kontrak. Selanjutnya PSK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate, yaitu standar ini mengatur tentang akuntansi untuk kegiatan pengembangan real estate bagian yang terkait dengan pengakuan pendapatan dari aktivitas. Next. Pendahuluan, tujuan dan ruang lingkup. Begini menjelaskan untuk apa PSK 72 ini dibuat, misalnya agar perusahaan bisa melapor pendapatan dengan benar dan situasi atau transaksi apa saja yang diatur oleh standar ini. Jadi ini tuh semacam perkenalan dan batasan aturan. Selanjutnya pengukuran yang dimana pengakuan itu dimana ini tapi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak. Terus selanjutnya pengukuran itu menentukan mengalokasikan harga transaksi perubahan. Terus selanjutnya biaya kontrak yaitu biaya incremental, pemenuhan kontrak, amortisasi, dan penurunan, yaitu di mana bagian ini membahas biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembuatan atau pelaksanaan kontrak. Selanjutnya penyajian. Bagian ini menjelaskan bagaimana pendapatan dan hal-hal terkait kontrak harus ditampilkan dalam laporan keuangan. Misalnya di mana letak pendapatan di laporan laba rugi. Selanjutnya pengungkapan. Bagian ini menjelaskan informasi apa saja yang harus dijelaskan secara rinci dicatat atas laporan keuangan agar pengguna laporan bisa memahami bagaimana perusahaan mendapatkan dan mencatat pendapatnya. Next. Tahapan pengakuan pendapatan.
Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu maksudnya tuh langkah pertama ini memastikan bahwa ada perjanjian atau kesepakatan yang jelas dan sah antara perusahaan dengan pelanggan, bukan sekedar obrolan, tapi benar-benar ada kontrak. Jadi bisa tertulis atau secara lisan asalkan bisa ditegakkan. Selanjutnya mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Jadi tuh setelah ada kontrak, perusahaan tuh harus mengidentifikasi atau menentukan apa saja yang harus mereka lakukan atau berikan kepada pelanggan sesuai kontrak. Ini adalah janji-janji yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya menentukan harga transaksi. Langkah ini tuh adalah menentukan berapa jumlah uang yang akan diterima perusahaan dari pelanggan atas semua yang akan diberikan atau dilakukan dalam kontrak. Ini bisa harga jual barang, biaya jasa, dan lain-lain. Ini adalah total nilai kontrak. Selanjutnya mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Jika dalam suatu kontrak perusahaan memiliki beberapa janji atau kewajiban pelaksanaan yang berbeda, maka perusahaan harus membagi total harga transaksi ke masing-masing janji tersebut secara wajar. Mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya. Jadi maksudnya ini adalah momen krusial di mana pendapatan benar-benar dicatat. Perusahaan baru boleh mencatat pendapatan ketika mereka sudah menunaikan janji kepada pelanggan. Ini bisa terjadi saat barang sudah diserahkan, jasa sudah diberikan, atau kontrol atas aset sudah berpindah ke pelanggan. Selanjutnya, tujuan menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Tujuan ini juga mencakup bagaimana semua hal di atas mempengaruhi arus kas atau uang masuk dan keluar perusahaan dari transaksi dengan pelanggan. Terus pencapaian tujuannya itu mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Terus yang kedua itu mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang ketiga, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Maksudnya ini, aturan ini tuh berlaku untuk setiap kontrak secara terpisah. Namun juga bisa diterapkan pada sekelompok kontrak yang punya karakteristik yang mirip, terutama jika jumlahnya itu sangat banyak dan menetapkan satu persatu tidak praktis, asalkan hasilnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, ruang lingkup. Untuk seluruh kontrak pelanggan kecuali yaitu kontrak sewa atau PSK 30, maksudnya jika kontraknya itu perjanjian sewa menyewa, maka tidak ada aturan PSK 72. Terus yang kedua itu kontrak asuransi yaitu PSK 62, itu jika kontraknya itu adalah polis asuransi kayak asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan sebagainya, maka itu tidak diatur oleh PSK 72. Terus selanjutnya itu instrumen keuangan, yaitu PSK 71, PSK 65 laporan keuangan konsolidasian, itu PSK 66 pengaturan bersama, PSK 44 laporan keuangan tersendiri dan PSK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Maksudnya, jika kontraknya ini berhubungan dengan instrumen keuangan, yaitu kayak membeli saham, obligasi, dan sebagainya, atau berhubungan dengan laporan gabungan atau tersendiri dari grup perusahaan atau investasi di perusahaan lain, maka itu tidak diatur PSK 72. Sebelumnya itu sudah punya standar-standar khusus lainnya kayak PSK 71, 65, dan lain-lain. PSK 7 itu hanya fokus pada pendapatan dari jual beli barang atau jasa. Selanjutnya pertukaran non-moneter atau entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Ini adalah situasi di mana dua perusahaan yang jenis bisnisnya sama saling bertukar barang atau jasa bukan untuk mendapatkan uang secara langsung, tapi untuk membantu mereka dalam menjual produk ke pelanggan akhirnya. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Selanjutnya, terdapat pengakuan yang terdiri dari identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, serta penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Next. Di sini terdapat mengidentifikasi kontrak menurut paragraf 9, yang berisi entitas itu mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak baik secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas itu dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran
barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak itu memiliki substansi komersial yaitu resiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, kemungkinan besar entitas itu akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Nah, dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Next. Selanjutnya, ada mengidentifikasi kontrak yang tidak terlaksana. Nah, itu tuh berisi tidak terdapat suatu kontrak jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh atau wholly unperformed contract tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Kemudian, kontrak yang tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama itu entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan entitas itu belum menerima serta belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Next. Mengidentifikasi kontrak yang tidak memenuhi kriteria. Jika kontrak tidak memenuhi kriteria pada paragraf 9 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria itu terpenuhi. Yang pertama itu entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima oleh entitas dan tidak dapat dikembalikan. Atau kontrak itu telah diakhiri dan imbalan diterima dari pelanggan itu tidak dapat dikembalikan lagi. Next. Kemudian ada kombinasi kontrak. Jadi entitas itu mengombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika salah satu atau lebih kriteria itu terpenuhi. Yang pertama itu kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua itu jumlah imbalan dibayarkan dalam satu kontrak itu bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Atau yang terakhir itu barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22 sampai 30. Next. Yang terakhir itu ada modifikasi kontrak. Nah, modifikasi kontrak ini adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Nah, entitas itu mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan atau distinct. Dan harga kontrak itu meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price, entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan, dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada modifikasi kontrak tidak terpisah. Entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan. Yang pertama, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Yang kedua, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Next. Selanjutnya mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Penjelasan lebih lanjutnya ada di paragraf 23. Next.
Masih di identifikasi kewajiban pelaksanaan, yang pertama ada janji kontrak dengan pelanggan. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Yang kedua, barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Penjualan barang yang diproduksi, yang dibeli, pelaksanaan tugas, penyediaan jasa, jasa pengaturan, dan pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Kriteria pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan, yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Kriteria yang kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Next. Selanjutnya penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Penyelesaian kewajiban. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Yang pertama, metode pengukuran kemajuan. Yang kedua, pengukuran kemajuan yang rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas itu mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak, entitas itu menentuin apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dalam sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Next. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Ini ada di paragraf PP 03 sampai PP 04. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya pekerjaan dalam proses, yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Ini dijelaskan di paragraf PP 05. Yang terakhir, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Next. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Performance obligation at a point in time. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian aset yang dijanjikan, dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Pertama, ada entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, ada pelanggan memiliki kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, ada entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang terakhir, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir, ada pelanggan telah menerima aset. Next. Pengendalian itu mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat aset adalah arus kas potensial
atau arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung dalam berbagai cara dengan pertama, menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, termasuk jasa publik. Yang kedua, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Yang ketiga, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Yang keempat, menjual atau mempertukarkan aset. Yang kelima, menjaminkan aset untuk mempertukarkan aset. Yang keenam, ada menjaminkan aset untuk memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir, ada memiliki aset. Next. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas itu mengakui pendataan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Tujuannya itu untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Dan entitas menerapkan metode berupa secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dengan keadaan yang serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas itu mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu. Metode pengukurannya itu dengan sifat barang dan jasa itu ada dua. Pertama, metode output dan metode input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya di sini ada pengukuran, di mana yang pertama itu menentukan harga transaksi. Yang berisi pertama itu ada imbalan variabel, yang mana biasanya tuh imbalan variabel itu berisi pendapatan yang nilainya bisa berubah, seperti diskon, bonus. Nah, yang kedua itu ada liabilitas pengembalian. Biasanya berisi kewajiban jika barang bisa dikembalikan. Yang ketiga itu adalah estimasi pembatalan imbalan variabel. Biasanya berisi batasan agar pendapatan tidak terlalu tinggi. Nah, yang keempat ini ada penentuan kembali imbalan variabel. Jadi dia itu bisa berisi revisi pendapatan jika estimasinya bisa berubah. Nah, yang kelima ini ada penentuan kembali imbalan variabel. Jadi berisi di mana sih dia itu estimasinya itu bisa berubah kapan saja. Yang selanjutnya di sini ada keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Dia itu biasanya berisi tentang koreksi jika ada jeda pembayaran, misalnya bayarnya itu setelah 1 tahun atau di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada imbalan non-kas yang biasanya berisi tentang pendapatan yang dibayar dengan harga barang dan jasa lainnya. Yang terakhir ada utang imbalan kepada pelanggan, biasanya berisi kewajiban jika pelanggan sudah bayar tapi barang dan jasa itu belum diberikan. Selanjutnya ada kedua ini ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Jadi di sini adalah membagi harga ke masing-masing barang atau jasa yang dijanjikan. Yang ketiga itu ada perubahan dalam harga transaksi, yaitu biasanya penyesuaian nilai kontrak jika ada perubahan kesepakatan. Next. Di sini pengukuran itu ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi atau yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi, yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Next. Selanjutnya, saya menentukan harga transaksi. Jadi di sini mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum dalam menentukan harga transaksi. Jadi harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya seperti pajak. Jadi di sini imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel atau keduanya. Next. Di sini ada menentukan harga transaksi lagi. Jadi di sini entitas itu mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Jadi ketika menentukan harga transaksi, entitas harus mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama itu adalah imbalan variabel. Yang kedua itu ada estimasi pembatalan imbalan variabel. Yang ketiga itu keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang keempat itu ada imbalan non-kas, dan yang terakhir itu adalah utang imbalan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya di sini ada imbalan variabel. Jadi jika imbalan mencakup jumlah variabel, maka entitas itu harus mengestimasikan jumlah imbalan yang menjadi hak entitas.
Imbalan dapat bervariasi jika hak entitas terhadap imbalan kontijen. Contohnya itu seperti jika produk dijual dengan hak return atau jumlah tetap dijanjikan sebagai bonus kinerja penyampaian tonggak tertentu. Jadi imbalan variabel itu jika terdapat salah satu keadaan berikut. Yang pertama itu ada pelanggan memiliki perkiraan valid akan menerima imbalan kurang dari harga dalam kontrak. Yang kedua itu adalah fakta mengindikasikan bahwa intensi entitas ketika menyepakati kontrak untuk menawarkan konsensi harga kepada pelanggan. Jadi metode untuk mengestimasi imbalan salah satunya adalah metode berikut. Yang pertama itu nilai yang diharapkan. Jadi di sini jumlah probabilitas dikali jumlah produknya. Jadi yang kedua itu ada jumlah yang paling mungkin. Jadi metode ini diterapkan secara konsisten di seluruh kontraknya. Next. Jadi selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada liabilitas pengembalian. Di dalam PSAK 72, liabilitas pengembalian itu adalah kewajiban entitas untuk mengembalikan dana kepada pelanggan dalam kontrak yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kontrak dengan pengembalian uang atau garansi. Nah, di dalam liabilitas pengembalian ini, entitas itu mengakui liabilitas pengembalian atau refund liability jika entitas menerima imbalan dan memperkirakan untuk mengembalikan beberapa atau seluruh imbalannya kepada si pelanggan. Selanjutnya, di liabilitas pengembalian ini diukur pada jumlah imbalan yang diterima seperti piutang yang tidak menjadi hak entitas atau tidak termasuk harga transaksi. Next. Nah, di dalam liabilitas pengembalian itu, liabilitas pengembalian atau karena perubahan harga transaksi dan liabilitas kontrak itu dia diperbaharui pada setiap akhir periode pelaporan. Next. Nah, untuk mencatat liabilitas pengembalian penjualan dengan hak retur atau entitas menerapkan pedoman entitas itu yang mengakui yang pertama pendapatan sejumlah imbalan yang diperkirakan atau akan diatur. Yang kedua itu liabilitas pengembalian dana, dan yang ketiga aset atau penyesuaian terkait biaya penjualan atas hak untuk memulihkan produk dari pelanggan dalam penyelesaian liabilitas pengembalian dana. Next. Selanjutnya ada estimasi pembatas imbalan variabel. Nah, yang pertama, harga transaksi itu memasukkan estimasi imbalan variabel jika kemungkinan besar pembalikan atas pendapatan kumulatifnya yang telah diakui itu tidak terjadi. Yang kedua, faktor yang kemungkinan meningkatkan pembalikan pendapatan itu yang pertama itu ada jumlah imbalan sangat rentan terhadap faktor di luar pengaruh entitas, misalnya volatilitas pasar, tindakan pihak ketiga, kondisi cuaca, dan risiko keusangan yang tinggi. Yang kedua itu ada ketidakpastian jumlah imbalan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Next. Nah, poin yang selanjutnya itu ada pengalaman entitas atau bukti lain atas kontrak serupa adalah terbatas atau memiliki nilai prediksi yang terbatas. Nah, itu ada entitas memiliki praktik untuk menawarkan berbagai konsesi harga untuk mengubah syarat dan kondisi pembayaran atas kontrak serupa dalam keadaan yang serupa juga. Selanjutnya itu ada kontrak. Kontrak itu memiliki kemungkinan jumlah imbalan dan jumlah banyak dan rentangan yang lebar. Next. Nah, di dalam penilaian kembali imbalan variabel itu pada setiap akhir periode pelaporan, entitas ini memperbarui estimasi harga transaksi yang termasuk memperbarui penilaiannya apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi. Tujuannya untuk mempresentasikan secara tepat keadaan pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporannya. Dan entitas juga mencatat perubahan dalam harga transaksi sesuai dengan paragraf 87-90 yang tertera dalam PSAK 72. Selanjutnya ada keberadaan komponen pendanaan signifikan. Menyesuaikan jumlah imbalan terhadap dampak nilai waktu uang signifikan berupa pendanaan. Komponen pendanaannya itu signifikan dapat muncul tanpa memperhatikan apakah janji dari pendanaan dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak atau tersirat dalam syarat pembayaran yang disetujui. Next.
Tujuannya dari keberadaan komponen pendanaan ini adalah untuk menyesuaikan komponen pendanaan signifikan agar yang pertama agar entitas itu mengakui pendapatan jumlah yang mencerminkan harga yang dibayar atas barang atau jasa yang dijanjikan. Yang kedua, jika pelanggan telah membayar secara kas, mencerminkan barang atau jasa tersebut ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Next. Nah, entitas itu mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menilai komponen pendanaan signifikan. Yang pertama itu adalah yang dipertimbangkan perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah antara jumlah imbalan yang dijanjikan dan harga jual kas atas barang atau jasa yang dijanjikan, dan yang kedua itu dampak dari kombinasi dari kedua hal tersebut. Nah, lamanya waktu entitas untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa tersebut, serta itu adalah suku bunga yang berlaku dalam pasar yang relevan. Next. Selanjutnya itu ada keberadaan komponen pendanaan signifikan, yang dimana kontrak dengan pelanggan tidak memiliki komponen pendanaan signifikan jika terdapat salah satu. Yang pertama, itu pelanggan membayar barang atau jasa di muka, dan pemilihan waktu pengalihan barang atau jasa adalah berada pada diskresi pelanggan. Terus yang kedua, jumlah substansial atas imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan bersifat variabel, dan jumlah atau waktu dari imbalan bervariasi atas dasar terjadi atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak secara substansial berada dalam pengendalian pelanggan atau entitas. Seperti contohnya itu jika imbalan adalah royalti berbasis penjualan. Next. Nah, itu yang selanjutnya adalah perbedaan antara imbalan yang dijanjikan dan harga jual dari barang atau jasa. Jadi entitas itu tidak perlu menyesuaikan dampak komponen pendanaan signifikan jika periode antara pengalihan barang dan pembayaran setahun atau kurang dari setahun. Next. Oke, di sini saya masih lanjut membahas keberadaan komponen pendanaan signifikan. Di sini entitas itu menggunakan tingkat diskonto yang tercermin dalam transaksi pendanaan terpisah antara entitas dan pelanggannya pada awal kontrak. Selanjutnya itu tingkat bunga mencerminkan karakteristik kredit dari pihak yang menerima pendanaan dalam kontrak sama seperti jaminan yang disediakan oleh pelanggan atau entitas termasuk aset yang dialihkan dalam kontrak. Selanjutnya itu ada entitas mengidentifikasi tingkat yang mendiskontokan jumlah nominal dari imbalan yang dijanjikan terhadap harga yang akan dibayar pelanggan dalam kas untuk barang atau jasa ketika barang atau jasa itu dialihkan kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada setelah awal kontrak, entitas tidak memperbarui tingkat diskonto jika terdapat perubahan tingkat bunga. Lalu, entitas menyajikan dampak pendanaan atau pendapatan bunga atau beban bunga secara terpisah dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif. Dan yang terakhir itu pendapatan bunga atau beban bunga diakui hanya jika aset kontrak atau piutang atau liabilitas kontrak diakui dalam akuntansi untuk kontrak dengan pelanggan. Next. Nah, di sini ada imbalan non-kas. Yang pertama itu ada entitas mengukur imbalan non-kas atau janji dari imbalan non-kas pada nilai wajar. Selanjutnya, jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar secara rasional, entitas mengukur imbalan secara tidak langsung dengan merujuk pada harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price dari barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan atau kelas pelanggan dalam pertukaran untuk imbalan. Yang ketiga itu ada nilai wajar imbalan non-kas dapat bervariasi karena bentuk imbalan. Selanjutnya, jika nilai wajar dari imbalan non-kas berbeda untuk alasan selain dari hanya bentuk imbalan, atau jika nilai wajar bervariasi karena kinerja entitas, maka entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 56-58. Lalu, jika pelanggan memberikan kontribusi barang atau jasa, contoh aja misal bahan, peralatan, atau tenaga kerja untuk memfasilitasi pemenuhan kontrak entitas, maka entitas menilai apakah entitas memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang dikontribusikan. Dan yang terakhir itu ada entitas mencatat barang atau jasa yang dikontribusikan sebagai imbalan non-kas yang diterima dari pelanggan. Next.
Nah, selanjutnya itu ada utang imbalan kepada pelanggan. Di sini utang imbalan kepada pelanggan itu mencakup jumlah kas yang dibayar entitas atau diperkirakan dibayar. Utang imbalan kepada pelanggan itu juga mencakup kredit atau item lainnya. Misal aja kupon atau voucher. Terus entitas juga mencatat utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Nah, jika utang imbalan kepada pelanggan adalah pembayaran dari pelanggan untuk barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, maka entitas mencatat pembelian barang atau jasa dengan cara yang sama. Entitas mencatat pembelian lain dari pemasok. Jika jumlah utang imbalan kepada pelanggan melebihi nilai wajar barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang diterima entitas dari pelanggan, maka entitas mencatat kelebihan tersebut sebagai pengurang harga transaksi. Next. Nah, jika entitas itu tidak dapat mengestimasi nilai wajar secara rasional atas barang atau jasa yang diterima dari pelanggan, maka entitas mencatat seluruh utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Jika utang imbalan kepada pelanggan dicatat sebagai pengurang harga transaksi, maka entitas mengakui pengurang atas pendapatan ketika salah satu dari peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, entitas mengakui pendapatan untuk pengalihan barang atau jasa yang terkait kepada pelanggan, dan entitas membayar atau berjanji untuk membayar imbalan, bahkan jika pembayaran bergantung pada peristiwa masa depan. Janji tersebut dapat tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Next. Selanjutnya itu ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri, relatif, atau relatif stand-alone selling price, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan harga transaksi. Entitas akan mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan yang selanjutnya itu atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Dan entitas atau perusahaan akan mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Nah, misalnya jika sampai terjadi yang namanya modifikasi kontrak, maka entitas akan mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara pendekatan berikut. Yang pendekatan pertama itu dengan cara entitas akan mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi. Jika dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak. Nah, untuk yang pendekatan kedua, modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah. Entitas itu akan mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak yang modifikasian. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari biaya kontrak. Dan yang seperti yang kita dapat lihat, terdapat 3 jenis biaya kontrak. Yang pertama adalah biaya inkremental atas perolehan kontrak, yang kedua adalah biaya pemenuhan kontrak, dan yang ketiga adalah amortisasi dan penurunan nilai. Pertama, kita akan membahas mengenai biaya kontrak yang disebut dengan biaya inkremental atas perolehan kontrak. Entitas akan mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental atas perolehan kontrak itu ya adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak tersebut tidak diperoleh. Jadi intinya itu biaya ini adalah biaya yang hanya terjadi jika kontrak tersebut dapat diperoleh. Ya, misalnya itu sebagai komisi penjualan yang dibayar hanya jika kontrak itu berhasil didapatkan. Kemudian biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali jika biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan kepada pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh.
Maksudnya adalah biaya inkremental akan dapat diakui sebagai aset hanya jika biaya tersebut dapat dipulihkan, yaitu melalui pendapatan dari kontrak tersebut. Semisalnya tidak dapat dipulihkan, maka langsung akan diakui sebagai beban. Kemudian untuk jenis kontrak yang kedua adalah biaya pemenuhan kontrak. Jika biaya yang terjadi dalam pemenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup, pernyataan lain, entitas akan mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika tersebut memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama itu, biaya keterkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dan identifikasi secara spesifik oleh entitas. Maksudnya itu, biaya ini akan dapat diakui sebagai aset jika terkait langsung dengan kontraknya. Misalnya itu ya seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan jasa desain. Nah, itu kan terkait langsung dengan kontraknya, maka bisa dapat kita akui sebagai aset. Itu kriteria pertama. Untuk kriteria kedua yaitu biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian. Maksudnya itu, jika biaya tersebut dapat meningkatkan sumber daya entitas, misalnya seperti membangun aset untuk diserahkan ke pelanggan, maka dapat diakui sebagai aset. Dan kriteria yang terakhir adalah biaya dapat diharapkan dapat dipulihkan. Yang artinya itu dapat dipulihkan dari pendapatan pelanggan sehingga dapat diakui sebagai aset. Misalnya tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka biaya akan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Dan jenis biaya kontrak yang terakhir adalah disebut dengan amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi secara spesifik. Entitas akan memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan yang signifikan. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi dari jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset yang dikurangi. Dan yang kedua itu juga akan diakui sebagai aset jika melebihi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa yang belum diakui sebagai beban. Dan kemudian untuk penyajian laporan keuangannya, terdapat dua kondisi. Misalnya kondisi pertama itu, entitas sudah melaksanakan kewajiban, namun pelanggan belum membayarnya. Maka dalam status ini kontraknya kita dapat sajikan sebagai aset kontrak. Lalu yang kondisi kedua, yaitu di mana pelanggan sudah membayar kontrak tersebut, namun entitasnya masih belum melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut. Sehingga penyajiannya itu akan kita tulis statusnya sebagai liabilitas kontrak. Dan kemudian untuk penyajian entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Jadi intinya itu entitas punya hak tanpa syarat untuk imbalan dan akan dicatat dalam bentuk piutang yang disajikan secara terpisah. Contohnya itu ya faktur yang jatuh tempo. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nur Amalia Putri. Baik, selanjutnya di sini ada pengungkapan. Jadi pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas itu memberikan informasi yang cukup dan juga relevan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan begitu, pengguna itu dapat memahami secara jelas mengenai sifat, jumlah waktu, serta tingkat ketidakpastian atas pendapatan dan arus kas yang berasal dari kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, entitas itu wajib mengungkapkan informasi kualitatif dan juga kuantitatif mengenai beberapa hal utama berikut ini. Yang pertama itu ada informasi tentang kontrak dengan pelanggan. Entitas harus menjelaskan rincian mengenai kontrak-kontrak yang ada dengan pelanggannya. Beberapa aspek yang wajib diungkapkan itu meliputi yang pertama ada pemisahan pendapatan. Jadi pendapatannya itu perlu dipisahkan berdasarkan kategori tertentu, misalnya itu berdasarkan jenis produk, wilayah geografis, atau waktu pengakuannya. Nah, tujuannya agar pengguna itu bisa melihat bagaimana sumber pendapatan entitas itu bervariasi. Nah, yang kedua itu ada saldo kontrak. Entitas harus menjelaskan posisi aset kontrak, liabilities kontrak, dan juga piutang yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.
Selain itu, perubahan saldo tersebut selama periode berjalan juga perlu diungkapkan. Yang ketiga itu ada kewajiban pelaksanaan. Entitas itu perlu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan utama dalam kontraknya, termasuk kapan kewajiban tersebut diselesaikan dan apakah dalam satu waktu ataupun selama periode tertentu. Dan yang terakhir itu ada harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Entitas harus menjelaskan jumlah harga transaksi yang belum diakui sebagai pendapatan, serta jadwal pengakuan pendapatan di masa mendatang, serta sisa kewajiban pelaksanaan tersebut. Nah, untuk hal yang pertimbangan selanjutnya itu adalah pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan. Nah, entitas itu wajib mengungkapkan pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menerapkan standar ini, khususnya tuh dalam dua hal penting. Yang pertama itu menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, apakah pendapatannya itu diakui pada saat tertentu atau point in time atau sepanjang waktu atau overtime. Yang kedua itu menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Ini termasuk penilaian terhadap variabel pertimbangan, estimasi insentif, diskon, atau bonus yang mungkin mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui. Nah, apabila ada perubahan dalam pertimbangan yang berdampak pada pengakuan pendapatan, hal tersebut juga harus diungkapkan secara transparan. Yang terakhir, entitas itu perlu mengungkapkan jika terdapat aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Nah, pengungkapannya itu meliputi saldo aset pada awal dan juga akhir periode, amortisasi atau penggunaan nilai aset tersebut, kebijakan akuntansi yang digunakan terkait dengan pengakuan, amortisasi, dan juga penghapusan aset. Next. Selanjutnya, di sini ada tanggal efektif penerapan PSAK 72. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Namun, penerapan lebih awal itu juga diperkenankan. Apabila si entitasnya ini tuh memilih untuk menerapkan standar ini lebih awal, maka entitas wajib mengungkapkan fakta tersebut dalam laporan keuangan. Nah, sehingga pengguna laporan keuangan tuh bisa tahu bahwa entitasnya ini tuh sudah mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektif yang ditetapkan. Next. Selanjutnya di sini ada ketentuan transisi PSAK 72 dari paragraf C02 sampai C08. Nah, dalam menerapkan PSAK 72 ini, entitas itu diberikan dua pilihan metode transisi. Yang pertama itu ada metode retrospektif penuh. Nah, entitas itu dapat menerapkan standar ini secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan yang disajikan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, atau kesalahan. Namun, entitas diperbolehkan mengikuti panduan praktis yang diatur dalam paragraf C05 untuk mempermudah penerapan retrospektif penuh ini. Yang kedua, itu ada metode retrospektif dengan dampak kumulatif. Nah, entitas itu bisa menerapkan standar ini secara retrospektif dengan dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK 72 yang diakui pada tanggal penerapan awal. Nah, artinya si entitas ini tuh tidak perlu menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, melainkan cukup mengakui penyesuaian kumulatif terhadap saldo awal ekuitas pada tanggal penerapan awal sesuai dengan ketentuan dalam paragraf C07 dan juga C08. Next. Selanjutnya di sini ada perubahan pengakuan pendapatan. Nah, dengan diterapkannya PSAK 72 ini terjadi beberapa perubahan penting dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama itu di perusahaan real estate. Nah, sebelumnya pendapatan itu tuh diakui dengan metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Namun, sesuai standar yang baru, pendapatan tuh hanya diakui saat pengendalian atas aset berpindah ke pelanggan. Itu umumnya tuh pada saat proyeknya itu udah selesai dan juga udah diserahkan. Nah, yang kedua itu bagian pendapatan agen. Dalam transaksi yang bersifat agensi seperti konsinyasi, entitas tuh hanya mengakui pendapatannya sebesar fee atau komisi yang menjadi haknya. Artinya yang diakui sebagai pendapatan itu adalah selisih antara harga jual akhir dengan jumlah yang disetorkan kepada prinsipal, bukan seluruh nilai penjualan barang. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan dengan komponen bunga. Jika dalam kontrak terdapat komponen bunga, misalnya dalam penjualan dengan pembayaran cicilan, maka pendapatannya itu hanya diakui sebesar nilai tunai wajar dari penjualan tersebut, bukan berdasarkan total nilai angsurannya. Nah, biasanya komponen bunga itu akan diakui secara terpisah sebagai pendapatan bunga selama periode pembayaran. Dan yang terakhir itu tuh ada pendapatan dengan imbalan variabel. Untuk kontrak yang melibatkan imbal balik yang bersifat variabel, misalnya kayak mengandung bonus, diskon, atau insentif,
maka pengakuan pendapatannya itu dilakukan dengan pendekatan estimasi. Next. Selanjutnya di sini ada implikasi pajak. Penerapan PSAK 72 ini tuh membawa beberapa dampak penting terhadap aspek perpajakan. Nah, berikut ini tuh ada beberapa implikasi utamanya. Yang pertama itu jumlah pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan itu nggak selalu sama dengan nilai yang tercantum dalam faktur penjualan. Demikian juga untuk faktor PPN, itu tidak selalu sejalan dengan dasar pengenaan pajaknya yang diakui dalam laporan keuangan. Nah, akibatnya itu tuh bisa terjadi perbedaan temporer antara si pengakuan pendapatan untuk tujuan akuntansi dan juga untuk tujuan perpajakan. Nah, selanjutnya penerapan PSAK 72 ini dilakukan secara retrospektif, sehingga pendapatan yang sebelumnya sudah diakui secara bertahap, misalnya dengan metode penyelesaian, bisa aja diakui kembali secara penuh pada saat penerapan awal standar baru. Nah, sebagai contoh itu, pendapatan proyek real estate yang sebelumnya udah diakui sebesar 70% dalam 3 tahun terakhir, kini diakui 100% pada tahun 2020 sesuai dengan ketentuan PSAK 72. Nah, hal ini tuh berpotensi menyebabkan pengakuan pendapatan ganda dari sisi akuntansi jika tidak dilakukan penyesuaian yang tepat. Nah, secara akuntansi, perusahaan itu tuh dapat melakukan penyesuaian atas pengakuan pendapatan periode sebelumnya melalui saldo laba awal atau dengan melakukan restatement laporan keuangan. Namun dalam konteks perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak itu tuh tidak mengizinkan perubahan atau koreksi SPT masa lalu hanya karena perubahan PSAK. Dan kata lain, SPT yang udah dilaporkan itu tetap berlaku. Dan koreksinya itu tuh hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan karena ada perubahan standar akuntansi. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait PSAK 72. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya.